salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2021 angkatan pertama. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran secara daring berbasis sinkronus menggunakan platform Google Meet pada kelas 10 IPA 1 pada materi keamanan dan keselamatan di laboratorium. Kepada Bapak Ibu dosen penilai, mohon kritik, saran, dan masukan terhadap video yang akan saya tampilkan. Mari kita simak videonya berikut ini. Oke, selamat pagi anak-anak. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini, yang sehabis hujan tadi malam, kita bisa berjumpa kembali pada pelajaran kimia hari ini 2 jam ke depan, jam pertama dan jam kedua. Oke, sebelumnya terima kasih sekali kita bisa bergabung pada jam kimia hari ini dengan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa belajar bersama-sama hari ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita pelajari hari ini membawa manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Dipersilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Monggo. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Islam bina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Amin. Terima kasih kepada Mbak Nerisa yang sudah memimpin doa hari ini. Oke, untuk sebelum memulai kegiatan kita hari ini, saya cek dulu suara saya bisa didengar dengan jelas. Bisa, Bu. Bisa ya. Nanti saya share screen. Nanti dilihat ya tampilan di layar kelihatan atau tidak. Kemudian carilah tempat yang nyaman, yang aman, jauh dari bising ya, suara bising, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan tenang dan nyaman. Intinya kondisi kalian hari ini sehat semuanya nggih? Oke, sehat. Oke. Yang kemarin sakit sudah sembuh, bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, saya presensi dulu dari Jimit tadi yang masuk sudah saya cek satu persatu, namun tidak ada salahnya saya cek satu persatu via grup kelompok ya. Sekarang saya absen satu persatu sesuai dengan kelompoknya dulu. Yang pertama Mas Atala, ini kelompok pertama Mas Atala ada? Bu. Mbak Andini? Hadir, Bu. Mbak Nayara? Hadir, Bu. Mbak Latifah? Hadir, Bu. Yang minggu yang lalu kita belajar tentang hakikat apa? Kimia. Oke. Ya. Peran apa? Peran ilmu kimia. Iya, peran ilmu. Oke. Kalau sudah coba lihat di slide-nya Bu Yuni, di situ ada nampak di sebelah kiri gambar Bu Yuni. Ini ada sebuah gambar, ada beberapa orang melakukan sesuatu. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang gambar satu. Nah, gambar satu itu pakai baju putih-putih. Kemudian laboratorium. Iya, kegiatan di laboratorium. Coba ya. Lagi, gambar lagi, coba lihat lagi yuk. Nih bawahnya gambar 2. Nah, gambar ini dan ada gambar yang sebelah. Nah, ada yang berkomentar lagi mungkin di situ ada gambar apa, kok ada gambar tengkorak ya di situ. Nah, itu
itu gambar apa saja? Nah, itu adalah gambar-gambar yang ada di laboratorium seperti yang dijelaskan oleh Mas Wildan tadi. Nah, ini apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini, Nak? Ini minggu kemarin kita sudah belajar tentang ilmu kimia. Nah, ilmu kimia itu tidak lepas dari yang namanya praktek atau praktikum. Nah, untuk praktikum kalian tentu saja membutuhkan yang namanya ruangan atau laboratorium, sudah disebutkan Mas Wildan tadi, dan mungkin ada alat-alatnya juga yang untuk dipakai. Kemudian bahan-bahannya itu apa saja. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Caranya apa saja? Monggo silakan, ada yang ingin mengemukakan tujuan pembelajaran hari ini, silakan, monggo dipersilakan. Ya. Definisikan laboratorium kimia. Mengidentifikasi bahan-bahan kimia berbahaya di laboratorium. Mengidentifikasi alat-alat laboratorium kimia serta fungsinya. Mengemukakan aturan keselamatan dan keamanan. Sudah kita sampaikan. Kemudian mari kita amati gambar yang di sini. Nah, di layar sudah tampak cuplikan gambar dari sebuah artikel. Ini ambil Senin 16 Maret 2015. Mungkin dari gambar tersebut ada yang ingin berkomentar atau ingin bertanya, dipersilakan. Silakan, Mas Atala, silakan. Apa itu laboratorium kimia? Ya, di situ tertulis jelas Lab Kimia UI, jadi Laboratorium Kimia Universitas Indonesia. Jadi mungkin pertanyaan kalian, apa toh itu laboratorium kimia? Oke, saya simpan dulu pertanyaannya Mas Atala. Silahkan. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi. Cukup itu. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang nanti akan kita jawab pada pertemuan hari ini. Jadi mulai dari apa itu laboratorium, apa itu di dalamnya ada alat apa saja, ada bahan apa saja, bagaimana cara mengetahui bahan-bahan berbahaya dan seterusnya. Oke, ini bagaimana? Silakan gabung ke grupnya masing-masing. Oke, sudah ada 5 grup yang kemarin kita bagi, ada laboratorium, gelas ukur, tabung reaksi, pipet, dan beker. Nanti kalian berdiskusinya via WA, bekerjanya via WA grup yang kalian buat. Jangan lupa Bu Yuni dimasukkan ke dalamnya. Nah, apa saja yang harus didiskusikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi Mas Atala dan kawan-kawan tadi. Apa itu laboratorium? Simbol bahan kimianya apa saja? Alatnya apa saja? Termasuk nanti fungsinya, mungkin alat-alatnya apa? Kemudian aturan keselamatan dan keamanan di laboratorium supaya kita aman, nyaman, selamat waktu bekerja di laboratorium. Oke, silakan buka. Kalau sudah, silakan buka LKPD-nya masing-masing, Nak. Silakan dibuka LKPD-nya. Kemudian kerjakan soal atau permasalahan yang ada di LKPD bersama teman-temanmu. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Kalau sudah, diskusikan dalam satu kelompok, dirembuk dalam satu kelompok. Kemudian kalau sudah, kemudian presentasikan. Nanti presentasinya akan dipandu oleh Mbak Nerisa dan moderator tersendiri ya, nanti ada Mbak Nerisa sama Mbak Tiara. Oke, kalau sudah silahkan bekerja di WA grup masing-masing. Grup iPad, kemudian tadi ada ya. Silakan. Sudah ke grup WA masing-masing ya. Ya, kelompok beker sudah bekerja. Nanti silahkan dibagi setelah menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, kemudian nanti dibagi siapa yang presentasi, siapa yang menjawab
dan seterusnya. Silakan kalau bisa presentasinya bergiliran ya, jadi semuanya bisa mengemukakan pendapatnya. Jadi ingat, penilaian kita itu ada 3, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Oke. Silakan dilanjutkan di kelompoknya masing-masing. Ya, ini kelompok Becker juga sudah. Oke, gelas ukur, pipet. Nah, oke. Oke. Ada kesulitan, jika ada kesulitan silahkan saling bertanya di grup WA itu ya. Bu Yuni kan ada di situ. Nah, jadi kita bisa sharing di ini yang gelas ukur. Oke. Presentasinya boleh pakai ini ya, boleh pakai apa namanya? Boleh pakai laptop. Kalau punya di rumah boleh pakai laptop atau punya pakai HP, asalkan nanti bisa di share screen kan. Terus Becker sudah ya? Becker, kelompok Becker, sambut. Sudah, Bu. Oh, sudah, alhamdulillah. Oke, karena semuanya sudah pencarian informasi dan diskusi dalam kelompoknya. Oke, data collecting dan data processingnya sudah, kita langsung masuk saja sesi verifikasi, yaitu sesi presentasi hasil diskusi. Nah, ini nanti tidak Bu Yuni yang memandu, tapi rekan kalian yang akan memandu ada Mbak Nerisa dan Mbak Tiara. Bu Yuni persilakan. Ya, saya stop untuk screen. Waktu sepenuhnya saya sampaikan pada Mbak Nerisa dan Mbak Tiara. Dipersilakan. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bu Yuni yang telah memandu diskusi kami. Kali ini presentasi bisa dimulai dari kelompok pertama. Sudah siap atau belum? Insyaallah. Ya. Untuk gambar yang menggunakan itu artinya adalah planet atau bintang berkaca. Planet ini adalah planet gemilang yang memiliki titik nyala rendah dan berkaca yang ada konten permukaan metal, panas, atau luncakan bunga api. Contoh kemungkinan sifat tersebut adalah minyak berlenting, yaitu ether, karbon dioksida, dan asetilena. Untuk yang nomor 4, artinya adalah simbol optik atau backlight. Optik ini adalah hal yang dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan semakin tingkat konsentrasi kematian jika masuk ke tubuh melalui inhalasi melalui mulut atau kontak dengan kulit. Contoh bahan kimia yang bersifat aktif adalah solvent seperti metanol dan benzene, karbon tetraklorida, hidrogen sulfida, dan benzene. Yang kelima, korosif. Deskripsi bahan dan formulasi dengan notasi korosif adalah merusak jaringan hidup. Jika suatu bahan merusak kesehatan dan kulit hewan, uji atau sifat ini dapat diprediksi karena karakteristik kimia bahan uji, seperti asam pH2 dan basa pH 11,5, ditandai sebagai bahan korosif. Contoh bahan kimia
dan sifat tersebut, misalnya asam mineral seperti HCl dan H2SO4 maupun basa seperti larutan NaOH 2%. Arti simbol mengatur polugen bahan berbahaya bagi lingkungan. Deskripsi bahan dan formulasi dengan notasi dangerous for environment adalah dapat menyebabkan efek tiba-tiba atau dalam jangka waktu tertentu pada satu kompartemen yang atau air, tanah, udara, tanaman, mikroorganisme, dan menyebabkan perubahan ekologi. Contoh bahan kimia yang memiliki sifat tersebut misalnya tributil, timah, kloroda, tetrabrometan, dan petroleum hidrokarbon seperti pentana dan petroleum bensin. AgNO3, Hg2, Cl2, HgCl2. Yang ketujuh adalah oksigen atau mudah teroksidasi. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan yang bersifat mudah menguap dan mudah terbentuk melalui oksidasi atau oksigen. Nitrogen peroksida dan kalium perklorat. Yang kedelapan adalah harmful irritant atau bahaya iritasi. Simbol bahan kimia di samping sebetulnya terbagi menjadi dua kode, yaitu kode Xn dan kode X1. Kode Xn menunjukkan adanya risiko kesehatan serta dengan masuk melalui pernafasan atau inhalasi, melalui mulut atau ingersian, dan melalui kontak kulit, sedangkan kode X1 menunjukkan adanya resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan tidak berdiri. Bahan kimia kode X misalnya poliogen, sedangkan dengan kode X misalnya amonia atau benzoil klorida. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa ada yang ditanyakan pada kelompok gelas ukur? Bagaimana? Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke kelompok tabung reaksi. Tabung reaksi sudah siap belum? Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok tabung reaksi. Nama anggota kelompok: 1. Kholisatun Nikmah, 2. Risma Maharani, 3. Zahra Anissa Arya Saputri, 3. Anissa Safia Tahara, 5. Adinda Gita Cahyani. Pertama, alat-alat laboratorium. Peralatan yang ada di laboratorium berbeda-beda, tergantung pada jenisnya. Adapun jenis dari laboratorium ada beberapa macam, yaitu laboratorium dalam bidang kimia, biokimia, kesehatan, patologi, teknologi, mikrobiologi, dan masih banyak yang lainnya. Agar lebih jelas mengenai alat-alat laboratorium beserta fungsinya masing-masing, cermati ulasan singkat di bawah ini. Nomor 1, namanya Erlenmeyer. Kegunaan digunakan untuk menliterasi larutan yang akan diterapkan normalitasnya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. 2. Breaker glass.
Penyalahgunaan wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. 3. Pipet tetes. Saluran tunggal yang biasa digunakan di laboratorium biologi dan kimia untuk memindahkan cairan dengan volume kecil dan merupakan alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah lain dalam jarak tertentu. 4. Gelas ukur. Silinder gelas berskala untuk mengukur volume larutan atau zat air. 5. Tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi yang berjumlah banyak. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Nomor 6. Pipet volume. Untuk memindahkan cairan yang digunakan dalam proses pengujian dengan jumlah mulai sangat kecil hingga ukuran lainnya yang diinginkan sang penguji. Nomor 7. Labu ukur. Digunakan untuk mengencarkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Sekian presentasi dari kelompok tabung reaksi. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok pipet. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pipet yang beranggotakan 1. Anita Lutfiana Putri, 2. Damar Taufikur Rahman, 3. Maisela Tata Fauzana, 4. Salsabila Nafiah Prajapti, dan yang kelima Wildan Alkifari Ramadan. Nomor pertama adalah pelat tetes, berfungsi sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Pelat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Selanjutnya nomor 9, batang pengaduk berfungsi membantu mencampurkan batang larutan. Nomor 10, mortar dan alu, fungsinya untuk menggerus atau menghaluskan zat yang masih berupa padat atau kristal. 11, pembakar spiritus, memanasi larutan atau melakukan zat proses percobaan kimia. Nomor 12 namanya buret. Untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Nomor 13 namanya kaki 3 sebagai penahan kawat kasar dengan penyangga ketika proses pemanasan. Yang terakhir nomor 14 yaitu tabung penjepit yang berfungsi untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. Bisa juga digunakan untuk mengambil kertas, saring, dan benda-benda lain di saat kondisi alat tersebut panas. Sekian dari kami kelompok
Pipet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ya. Kelompok meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok beta. Sebelum itu, kami akan mengenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Syawa Fitra Maharani Wagino. Yang kedua, Nerisa Aktarin Cornelia. Yang ketiga, Juan Rivaldo Ayala. Yang keempat, Alisha Rahmawati. Yang kelima, Rosita Abdul Rozak. Yang keenam, Fatimah Nur Aziza. Di sini kami akan membahas diskusi kami untuk menjawab kegiatan 3, yaitu keselamatan di laboratorium. Ruang laboratorium perlu dilengkapi dengan tata tertib untuk menjaga keselamatan, antara lain: yang pertama, tidak diperkenankan masuk tanpa seizin petugas laboratorium. Yang kedua, alat serta bahan yang ada di laboratorium tidak diperkenakan dibawa keluar tanpa izin. Alat dan bahan harus dipergunakan sesuai petunjuk praktikum yang diberikan. Yang keempat, jika ada alat dan bahan yang rusak, segera melapor. Jika dalam percobaan tidak mengerti dan ragu-ragu, segeralah bertanya. Yang keenam, jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, segera bertanya kepada petugas. Sekian presentasi dari kelompok beta. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi ditutup, apakah ada yang pertanyaan? Tidak. Berarti presentasi kita hari ini sudah selesai ya, teman-teman. Kalau sudah teman, kami persilakan kepada Bu Yuni kembali untuk memandu. Oke, kita kasih applause dulu untuk semua kelompok yang sudah melakukan presentasi hasil diskusinya hari ini. Jadi bagus sekali, sudah kalian bisa menjawab segala permasalahan yang ada di LKPD yang tadi sebenarnya sudah dikemukakan di awal, apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Jadi sudah kalian cari jawabannya dan seterusnya. Nah, dari sini setelah kalian tadi sudah berdiskusi, kemudian sudah presentasi, apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Mungkin ada yang ingin menyimpulkan? Dipersilakan. Mungkin ada kendala sedikit ya. Kita tunggu sebentar. Mbak Walisatun ingin menyampaikan kesimpulannya. Jadi, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok masing-masing, yaitu yang pertama, laboratorium kimia adalah
ruang khusus yang di dalamnya terdapat peralatan dan bahan-bahan kimia untuk melakukan eksperimen dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Yang kedua, di dalam laboratorium terdapat bahan-bahan kimia yang umumnya berbahaya. Untuk mengetahui bahaya bahan-bahan kimia tersebut, biasanya di kemasan terdapat simbol-simbol. Misalkan saja simbol seperti tengkorak yang artinya beracun. Maka kita harus menghindarkan bersentuhan langsung dengan bahan-bahan yang bersifat beracun. Yang ketiga, dalam kerja bahan kimia, selain bahan-bahan kimia juga diperlukan alat-alat laboratorium kimia, misalnya lembu Erlenmeyer yang berfungsi sebagai wadah untuk membuat serta mencampur larutan tertentu. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau supaya tidak terjadi kecelakaan di laboratorium, maka kita harus mematuhi tata tertib di laboratorium. Antara lain, yang pertama, tidak diperkenankan masuk tanpa seizin petugas laboratorium. Yang kedua, alat serta bahan harus dipergunakan sesuai petunjuk praktikum yang diberikan. Yang ketiga, alat dan bahan harus dipergunakan sesuai petunjuk praktikum yang diberikan. Yang keempat, alat dan bahan yang rusak segera melapor. Jika dalam percobaan tidak ragu segera bertanya pada petugas. Yang keenam, jika terjadi kecelakaan segera bertanya pada petugas. Sekian kesimpulan dari saya. Jika ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Kholisatun yang sudah memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah dipelajari hari ini. Di sini Bu Yuni hanya memberikan penguatan sedikit apa yang sudah disimpulkan tadi, bahwa hari ini itu kita sudah belajar tentang yang namanya laboratorium, kemudian bagaimana itu laboratorium, apa itu laboratorium kimia, definisinya seperti apa. Jadi laboratorium kimia adalah tempat atau ruangan yang di dalamnya itu ada alat-alat atau bahan, tadi sudah disebutkan. Kemudian di dalam laboratorium itu tidak hanya ruang kosong, tapi ada yang namanya alat, ada yang namanya bahan. Nah, bahannya di situ, karena bahan kimia itu tidak semuanya itu aman, makanya kalian sebelum melakukan praktikum, kalian harus tahu dulu efek samping atau oh ya. Ya, benar, sebentar. Terima kasih ya untuk Mbak Kholisatun yang sudah memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi itu semuanya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi apa itu laboratorium? Nah, di sini Bu Yuni hanya memberikan sedikit penguatan. Nah, di sini apa itu laboratorium? Adalah suatu ruangan di mana di dalamnya itu terdapat tidak hanya kosong ya, tidak ada ruangan kosong, tapi ada alat dan bahan. Nah, bahannya itu, bahan kimia di laboratorium itu tidak semuanya itu aman. Ada bahan-bahan yang berbahaya, makanya kalian harus hati-hati. Untuk tahu, maka ada namanya simbol. Tadi sudah dibahas oleh dua kelompok tadi, simbolnya apa saja toh bahan-bahan kimia itu, supaya kita tuh tahu apa bahayanya apa dan sebagainya, supaya kita biar hati-hati. Nah, di sini ada beberapa simbol tadi sudah dibahas di awal. Kemudian alat-alatnya tadi sudah disebutkan, ada pipet, ada beker, ada Erlenmeyer dan seterusnya yang punya ke fungsi masing-masing. Ya, itu ya yang Bu Yuni ini ingin mengatakan. Satu lagi yang terpenting untuk masuk ke laboratorium itu yang pertama adalah kamu harus mematuhi tata tertib di laboratorium, misalnya seperti pakai jas praktikum, kemudian kalau bahan kimia yang berbahaya pakai kacamata, pakai masker dan seterusnya. Jadi harus menjaga betul supaya tidak terjadi kecelakaan di laboratorium seperti yang ditampilkan di awal tadi. Kita harus berjaga-jaga dari awal, harus ditanamkan betul. Jadi nama untuk di jas lab yang dipakai itu harus ada nama. Mana nama ada di sini. Jadi kita tahu siapa yang praktikum dan seterusnya. Jadi harus hati-hati. Itu nggih untuk kesimpulan atau penguatan yang bisa Bu Yuni sampaikan hari ini. Kemudian kita masuk sesi refleksi. Jadi setelah kita mempelajari, mendiskusikan, mencari informasi tentang
apa saja yang tadi di tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita refleksikan apa yang sudah kalian alami dalam pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini, dipersilakan. Mungkin ada yang ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini, dipersilakan. Oh, Mbak Nerissa, silakan. Dipersilakan. Dari pembelajaran yang saya lakukan hari ini, ada beberapa hal yang saya dapat. Antara lain, yang pertama, laboratorium adalah salah satu sarana dalam pembelajaran kimia. Yang kedua, di dalam laboratorium terdapat alat-alat laboratorium yang mempunyai fungsi masing-masing. Yang ketiga, di dalam laboratorium terdapat bahan-bahan kimia yang berbahaya sehingga kita harus memahami simbol yang terdapat dalam kemasan sehingga kita bisa berhati-hati. Yang keempat, untuk menghindari kecelakaan di laboratorium, maka perhatikan orang yang melakukan praktikum harus mematuhi tata tertib laboratorium. Yang kelima, walaupun pembelajaran ini secara daring, namun sudah memberikan sedikit gambaran tentang laboratorium kimia serta isinya dan keamanan serta keselamatan di laboratorium. Sekian refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Nerissa yang sudah menyampaikan refleksinya, pengalaman belajarnya selama mungkin 2 jam pelajaran hari ini. Betul sekali apa yang sudah disampaikan, jadi kita tadi sudah belajar banyak hari ini, walaupun kita masih suasana daring, pembelajarannya masih daring, tapi setidaknya minimal kalian bisa mengalami pembelajaran sama seperti kalau kalian di kelas. Mungkin banyak keterbatasan dan seterusnya, sinyal dan seterusnya, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap belajar. Mungkin sebentar lagi kita akan tatap muka ya nak, jadi sebentar lagi nanti semoga segera jadi kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Oke, untuk seperti biasanya jangan lupa nanti dikerjakan kuis di Google Form yang sudah Bu Yuni share di WA group, kemudian dikerjakan. Nah, dan untuk pembelajaran kita minggu besok, minggu lanjutnya adalah praktikum kimia sederhana. Jadi kita sudah mengetahui apa itu kimia, bagaimana perannya. Kemudian hari ini kita belajar tentang laboratorium, tentang alatnya apa saja dan seterusnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang praktikum kimia sederhana. Kalau sudah PTM nanti kita bisa bekerja di laboratorium, cuma kalau belum nanti kita bekerja dari rumah masing-masing sesuai alat yang tersedia. Nanti kita menyesuaikan kondisi dan situasi saja. Ya, itu untuk pembelajaran kita minggu besok, disiapkan saja nanti LKPD-nya saya share. Oke ya, itu mungkin itu saja yang bisa Bu Yuni sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat, memberikan barokah kepada kita semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan karena kondisi COVID belum berakhir, walaupun sudah mereda, tapi tetap jaga protokol kesehatan yang ketat. Mulai dari jaga jarak 5M ya, jaga jarak, pakai masker, terus kemudian mencuci tangan dan seterusnya. Jadi tetap jaga prokes walaupun virusnya sudah mereda. Oke, itu saja yang bisa Bu Yuni sampaikan pada pembelajaran hari ini. Saya sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, tetap semangat walaupun masih daring. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.